memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Stephen. Apa benar ya? Ini anak-anak di kelas 8 kemarin sudah belajar apa saja? Pernapasan. Nah, kali ini di kelas 9 Bapak akan mengajarkan anak tentang pernapasan kembali. Jadi, kan Bapak baru mengajar anak di semester ini ya, di kelas ini. Jadi, belum kenal dengan anak-anak. Kamu namanya siapa? Ani. Kamu? Arlia. Kamu? Abang yang di belakang namanya siapa, Pak? Stephen, Pak. Oh, nama Bang Stephen ya? Ya. Nah, kali ini sebelum Bapak mulai, Bapak akan jelaskan pada anak-anak, kita akan membahas tentang sistem pernapasan ya. Di situ ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi organ-organ sistem pernapasan manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan. Dan yang ketiga yaitu adalah menganalisis mekanisme pernapasan manusia. Tolong Stephen, kamu bisa tenang dulu, Bapak bisa menjelaskan. Ya, Pak. Atau kamu mau keluar saja? Nah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu alat sudah tahu nggak? Alat-alat pernapasan itu, organ-organ pernapasan itu apa saja? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Kamu namanya siapa? Ayu ya? Ayu bisa gambarkan kita tidak? Bagaimana sih sistem pernapasan itu? Ya, jadi Bapak hapus dulu ya. Tolong perhatikan temannya di depan ini. Si Fani, kamu jangan HP terus. Bisa simpan HP kamu. Atau mau Bapak jual? Pak ada kesulitan ayo. Tolong Stephen fokus ke temannya di depan. Baik, Pak. Nah, terima kasih tepuk tangan untuk temannya itu. Nah, baiklah anak-anak, ini adalah macam-macam organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada hidung, paru, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru. Nah, di situ memiliki berbagai fungsi. Tolong Stephen bisa perhatikan Bapak di depan. Ya, Pak. Di situ hidung itu memiliki berbagai fungsi masing-masing. Bapak mau minta teman-teman untuk membantu Bapak ya. Tolong Arlia, fungsi hidung ini apa? Untuk menarik oksigen. Betul. Nah, terus padi. Arlia itu tolong temannya dipanggil. Ya Pak, Nah, padi ini fungsinya apa? sebagai jalur garda untuk sistem pernapasan dan Kita terus ayo. Lari fungsinya apa? untuk saluran yang mencegah makanan
benda asing masuk ke saluran nafas, Pak. Pintar. Oke, ya, Steven. Kamu tahu nggak fungsi telanjangnya apa? Tahu Pak. Nah, kamu pasti pas kelas 2 itu udah fokus ya belajarnya. Iya Pak. Kalau temennya bantuin temennya itu Agria, pakai fungsinya apa? Fungsinya sebagai saluran pipa yang menghubungkan lalin dengan bronkus. Terus konduksi apa? Pani, betul apa pani? Bronkus berfungsi sebagai saluran utama yang mengalirkan udara dari trachea ke paru-paru, Pak. Terus bronkiolus, ayo. Bronkiolus itu cabang-cabang yang lebih kecil dari bronkus berfungsi untuk menyalurkan udara langsung ke alveolus, Pak. Terus paru-paru, Steven. Untuk napas Pak. Nah, jawaban Steven sudah benar, tapi masih keliru. Tolong bantu temannya Agria. Paru-paru ini. Paru-paru berfungsi untuk menukarkan oksigen dari darah dengan karbon dioksida dari darah. Kita bukan untuk anak semuanya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke dalam materi, Bapak ini mau nanya, kenapa polusi udara dan asap rokok dapat mengganggu sistem pernapasan pada manusia? Karena adanya siku, Pak. Betul. Sebelumnya, anak-anak tahu nggak apa itu polusi udara? Tidak, Pak. Ya, pakai jelaskan ya. Polusi udara itu adalah suatu asap yang dikeluarkan dari pembakaran pabrik atau pembakaran dari kendaraan bermotor itu, yaitu menghasilkan zat kimiawi yang sangat berbahaya bagi tubuh. Apalagi dalam polusi udara itu diserap oleh manusia, bisa menyebabkan kerusakan seperti kanker hati, terus paru-paru basah, banyak penyakit lainnya. Nah, terus di sini Bapak akan menjelaskan tahap mekanisme dalam pernapasan. Sebelum masuk dalam mekanisme, Bapak ingin nanya dulu. Anak-anak dia tahu nggak apa itu atau berapa banyaknya mekanisme dalam pernapasan? Pak. Kamu, ayo. Ada berapa ya? Ada dua, Pak. Dua. Apa saja yuk sebutkan? Ada ekspirasi dan inspirasi. Inspirasi, betul. Kenalan untuk temannya. Nah, kalau inspirasi ini apa ya? Ayo. Kalau inspirasi itu memasukkan oksigen, kalau ekspirasi itu mengeluarkan karbon dioksida, Pak. Oke, bicara yuk. Ini ada inspirasi ya. Jadi bisa apa? Bersama. Nah, anak-anak, kita kan tahu polusi udara itu ada berbagai macam kan. Salah satunya yaitu asap rokok. Ada yang merokok dari sini? Tidak. Kamu jujur Steven, Bapak tahu? Ya Pak. Ya Pak. Nah, ini Bapak mau ngasih sebuah edukasi ya, biar anak-anak yang merasa diri merokok itu bisa tahu diri apa penyakit dari penyebab rokok itu. Banyak anak, salah satunya itu adalah asma, bronkitis, pneumonia, dan ispa. Sebelumnya, Bapak mau nanya dulu, ada yang pernah kena asma dari sini? Kamu? Pani? Ya. Steven? Tidak Pak. Ya. Besar, tapi kalian pernah merokok ya? Tidak Pak. Nah, anak-anak, di situ Bapak akan memberikan sebuah KPD ya. Sebelum membagikan KPD ini, Bapak mau minta anak-anak untuk membuat kelompok. Nah, Bapak akan bagikan ini Steven, kamu gabung aja sama Ayu. Oke Pak. Nah, ini paket Bapak bagikan ya. Kalian jawab sesuai apa yang Bapak jelaskan tadi. Ini tentunya sama ini.
Jadi Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit. Nanti kalian silakan tanya Bapak ya. Jika tidak bisa jawab, tanya. Pak, Stephen tak mau kerja, Pak. Steven kenapa? Udah Pak, udah selesai tuh Pak. Selesai. Selesai Pak. Oh, Pak, tadi. Tolong Steven ini bajunya dimasukin ke dalam. Ya Pak. Apa? Rambutnya dirapikan Steven. Ya. Bapak nggak mau rambut. Lihat Bapak saya rambut biar rapi gitu. Senin Pak, saya. Oh Bapak, sini ya Bapak ya. Ya Pak. Oke, bagus. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak, Pak. Ini siapa sih yang lempar? Bukan barangku. Ambil ya? Nanti ada dia. Iya, ambil. Oh, ternyata kau yang lempar. Bukan. Itu Ayu, Oh, Ayu. lempar-lempar. Bukan aku. Jangan mencegah aku. Ini- Ini lempar. Ini kenapa ya? Bapak, Stephen lempar, Pak. Hah? Aku lagi ngerjain sebab dia lempar ini. Kami lagi ngerjain ini. Gangguin gimana? Dia lempar-lempar untuk ini, Pak. Iya. Steven, kau ngapain di sana? Nggak ada Pak. Bohong Pak, bohong dia Pak. Baju merah tadi. Tadi ke mana? Kau ada ikut aja? Nggak ada. Yakin? Di depan. Bapak mau kamu ini. Oke. Sampai kapan Pak? Sampai panjang api. Gimana tadi? Sama api enggak? Sudah, Pak. Nah, itu kondisi itu. Kasih Pak. Ya. Baju kamu itu? Ya Pak. Oke, anak masih sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Oke. Bapak kamu setiap perwakilan kelompok itu satu orang maju ke depan ya, jelaskan apa isi LKPD yang kalian jawab. Oke, Ayu, maju. Sama Aflia, maju. Oke, mau ini Ayu bacakan yang kegiatan diskusi sampai nomor 3. Nanti Arlia jelaskan nomor 4 sampai selesai ya. Nah, silakan. Perkenalkan diri dulu. Selamat pagi semuanya. Tolong Steven. Ya Pak. Silakan kawannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan saya Iwan Mira. Saya akan membacakan hasil diskusi kami untuk kegiatan diskusi nomor 1, identifikasi organ-organ sistem pernapasan manusia. Tuliskan organ-organ pernapasan secara berurutan. Itu ada hidung, paru, trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Untuk nomor 2, jelaskan fungsi masing-masing organ itu. Tuliskan organ-organ pernapasan secara berurutan. Hidung itu berfungsi untuk menyerap udara. Pari itu untuk saluran penghubung antar rongga hidung dan laring. Paru-paru itu untuk tempat pertukaran gas. Untuk nomor 3, jelaskan mekanisme pernapasan inspirasi. Nah, mekanisme pernapasan inspirasi yaitu di mana udara masuk, diafragma berkontraksi, rongga paru-paru membesar. Selanjutnya, nama kamu dulu siapa? Baik, perkenalkan nama saya Alia Renata. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang nomor 4 yaitu mengapa polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Karena pada polusi udara terdapat gas beracun, debu, dan bahan kimia yang masuk ke saluran pernapasan. Kemudian yang kelima, tuliskan cara menjaga kesehatan sistem pernapasan.
Kemudian kesimpulannya, sistem pernapasan membantu tubuh mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kesehatan sistem pernapasan harus dijaga agar organ pernapasan dapat bekerja dengan baik. Untuk refleksinya, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Yaitu belajar tentang sistem pernapasan dan fungsi dari organ-organ pernapasan. Kalau menurut Ayu refleksinya apa? Untuk refleksinya, dari kelompok kami itu yaitu cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Oke, bagus sekali kawan dari pelajaran. Yang berikut ini Bapak. Nah, ucapkan terima kasih pada anak-anak yang sudah maju depan dan juga sudah mengisi LKPD Bapak berikan. Nah, sebelum menutup pelajaran, Bapak ingin satu orang menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Bapak minta tolong Stephen kamu bisa. Salah. Dulukan ya. Baik, hari ini saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini yaitu tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem yang memungkinkan kita bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ seperti hidung, trachea, paru-paru, dan diafragma berfungsi bersama untuk menyediakan energi, menjaga kesehatan pernapasan penting melalui olahraga, kebersihan lingkungan, dan menghindari rokok. Salah satu organ sistem pernapasan yaitu ada hidung, laring, trachea, bronkus, paru-paru, dan diafragma, dan ada dua mekanisme sistem pernapasan yaitu ada ekspirasi dan inspirasi. Begitu Pak. Terima kasih Stephen sudah bantu Bapak. Ya, Pak. Boleh duduk. Masih, Bapak Pak. harus duduk dulu. Nah, anak-anak karena Stephen sudah menjelaskan kesimpulan tadi, jadi Bapak akan menjelaskan ulang kesimpulan apa yang kita pelajari. Nah, anak-anak sebelumnya itu kan sistem pernapasan itu ada hidung, laring, trachea, paru-paru, bronkus, dan juga bronkiolus. Itu memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya seperti hidung yang digunakan untuk menghirup napas. Terus dalam sistem pernapasan ini ada berbagai macam mekanisme. Mekanisme itu ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Terus ada juga penyakit yang bisa disebabkan dari berbagai macam polusi udara seperti asap rokok. Salah satunya itu adalah kanker paru-paru, asma, itulah yang menyebabkan sakit. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjaga sistem pernapasan dari kita gitu ya anak-anak, biar kita hidup sehat dan panjang umur, tidak cepat meninggal gitu. Ya, itulah pemaparan materi Bapak hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, ucapan. Bapak tutup dengan membilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau satu orang pimpin doa dulu sebelum kita pulang? Stephen? Baik Pak. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keinginan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Stephen. Bapak isi pamit undur diri ya, anak. Ya Pak.